Malam-malamnya tiba-tiba ya. Kayak bapak udah tua banget ya, gendut, perutnya buncit gitu. Bahasa Jawa ya, yang gue inget. Le, ora turu. Ada suara apa gitu ya? Ada suara gong, gong, gong. Itu semua denger. Mungkin kalau gue peziarah, mungkin pertapa ya. Itu rambutnya, waduh. Kalau orang bilang, kalau ngeliat tuh, kan dibilang kayak orang gila. Tapi mata tajam. Dia bilang begini, jangan yang ganjil ya. Jangan pakai yang terang-terang ya. Jangan ada pakai baju warna merah, bisa mati. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue udah ada Om Meru yang sebelumnya ia juga pernah menceritakan pengalaman mistisnya di Sangga Buana, Gunung Sangga Buana, dan juga tragedi Sukhoi. Pada video kali ini, Om Meru akan sedikit menceritakan pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Arjuno pada tahun 95. Oke. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Om Meru, nah depan gue ini ada HT nih Om ya. Iya. Ini ada HT jenis Baofeng UV82. Baofeng UV82. Oke, ini jarak tempuhnya berapa kilo nih Om? Kalau ini kan HT-nya 5000 mAh, baterainya 8 watt. 8 watt itu asumsinya kalau tanpa hambatan di padang savana terbuka itu 8 kilo dan bisa 2 kali lipatnya. 16 kilo berarti? Iya, wow. Tapi kalau dengan antena khusus ini bisa sampai 25-30 km. Berarti ini antena tambahan Om ya? Iya. Oke, iya. Mantap. Oke, berarti ini rekomendasi banget buat teman-teman semua yang hobinya naik gunung. Apalagi ini kan sebagai alat komunikasi Om ya? Iya, perlu sekali. Perlu sekali untuk komunikasi antar tim dan juga pihak ranger tersebut. Iya, gitu, untuk meminimalisir kita tersesat. Dan kalian jika pengen membeli HT ini langsung aja hubungi Om Meru di via Instagram bisa, via WhatsApp juga bisa. Iya. Linknya ada di deskripsi video. Dan Om Meru juga punya YouTube channel nih teman-teman semua, yaitu Hero Survival Communication. Hero Survival Communication. Langsung pantengin aja, dari nonton video ini langsung pergi nih ke YouTube-nya Om Meru. Bagaimana kisah atau pengalaman dari Om Meru ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno pada tahun 1995? Nantikan setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat para pemirsa Sumar Adi Wijaya channel. Di sini gue bercerita tentang pendakian gue di tahun 95. Waktu itu usia gue masih sekitar mungkin 20-an ya. Cerita ini gue angkat berdasarkan pengalaman gue dengan teman-teman gue dari sudut pandang berbeda. Jadi waktu itu emang gue tahun 95 gue melakukan ekspedisi ke gunung-gunung di Jawa Timur. Di antaranya gunung paling tertinggi di Pulau Jawa dan di Jawa Timur ya Gunung Semeru, ke Arjuno, Welirang, ya Bromo, Pananjakan, ya itu jalan-jalan santai wisata. Memang waktu ke Gunung Arjuno itu memang bukan target pendakian, karena setelah dari turun Gunung Semeru itu gua bermalam di tempatnya teman gua namanya Nano. Situ kita sempat istirahat lama juga, mungkin 3 harian ya. Itu sangat capek banget. Nggak cerita di hari keberapa gue udah lupa. Datanglah saudara-saudaranya dari si Nano, teman gue, Mas Indra, mau ngobrol. Terus Mas Indra bilang, bis dari naik gunung mana aja, udah kita cerita gunung ini. Kapan berencana pulang ke Jakarta? Mungkin lusa, soalnya kita belum jalan-jalan ke Malang. Pingin makan apalah kalau di Malang, atau mungkin bakwan Malang atau dan lain sebagainya. Pingin bawa buah apel yang khas Malang. Jalan-jalan nih, nanti main ke kebon, nanti bawa tuh
apel, wah berapa karung nggak tahu deh tuh, dibilangnya begitu, nanti kita siapin. Nah kebetulan Mas Indra ini memang orangnya peka, terus dia ngajakin, udah pernah nggak ke Arjuno? Oh belum pernah. Mau nggak naik Gunung Arjuno? Cuma waktu itu gue berpikir sama teman gue Irul sama Dedi, bisik-bisik, waduh, duit nggak cukup nih duit, nah, cukup untuk pulang. Sepertinya sudah membaca pikiran gue dan teman-teman. Ya kalau gitu nggak usah dipikirin, udah nggak usah pikirin, makan dulu dengan makanan yang khas Malang. Udah di sini tamu itu artinya ditata dan dijamu, tamu itu ditata dan dijamu. Itulah nama kearifan lokal orang-orang daerah. Mas Indra, nanti saya akan ajak teman saya, Mas Ketut. Kupikir Ketut, Mas Ketut itu orang Bali, orang Jawa. Iya. Ketut Bowo. Ya, ada temanku nanti ikut, dia kata mau ke Walairang. Cuman Mas Ketut ini dia suka naik gunung juga, dia juga porter juga. Cuman dia waktu itu memang ada mungkin usaha tuh ya, habis belerang itu di Gunung Walairang. Mungkin penambang kalau dia bilang ya. Kita juga bingung, waduh kalau pindah-pindah angkutan apa segala macam mesti bayar berapa. Ternyata sana mereka ada mobil pick up buat ngangkut apal itu. Nggak apa-apa ya, duduk di bak belakang. Ya nggak apa-apa, maka kan enak banget kan. Kalau hujan gimana hujan? Udah pakai terpal aja begini. Ya udahlah. Kita ayo aja, gue tanya teman gue Ira sama Dedi. Gimana? Mau nggak? Udahlah. Kalau sekarang istilah gaskan ya. Gaskan. Kapan lagi dibayarin, ya kan, ditemenin. Yeah. Lagi kan namanya kita juga harus menghormati tuan rumah, bagi diajak jalan. Siapa yang nggak mau diajak jalan-jalan, diajak makan, pokoknya nggak keluar duit sama sekali pokoknya. Mas Indra kalau ke Gunung Arjuno jalur mana? Oh kalau dari ada berapa jalur? Kalau nggak salah waktu itu lewat Lawang. Nah kita lewat Purwosari, gue nggak tahu kan Purwosari di mana. Dengan mobil yang pick up itu naik turun, ya pokoknya ajur-ajuran di jalan lah. Kita nikmatin gitu dengan pemandangan sangat bagus di ini kota Malang. Sampailah di daerah namanya dusunnya mungkin Tambak Watu ya, itu Purwosari. Itu berangkatnya pagi. Istilahnya itu belum mandi juga malas banget, dingin banget tuh. Buka mata masih belekan, mau cuci muka sekali lagi berangkat. Udah nggak usah mandi, berangkat. Ngomong mobilnya Anda, soalnya nanti mobilnya mau dipakai. Sampai anterin sampai mana, batas mana, terus kita pindah baru naik bis. Sampailah ke dusun Tambak Watu itu Purwosari. Begitu gue nyampe di Purwosari, gue lihat itunya bentuknya banyak arca-arca ya. Berinding juga gue sampai situ sore. Udah kata Mas Indra, udah nggak apa-apa. Memang udah banyak pendaki juga. Dan memang waktu itu masih musim liburan anak sekolah, liburan kuliah. Gitu kan. Ramai juga banyak pendaki. Wah seru nih. Cuman yang aneh dalam gua tuh yang aneh ialah kalau kita pakai pendaki kan biasa keril, identik dengan keril, topi rimba, celana PDL dan segala macam. Kok banyak orang-orang ada pakai sarung, kayak banyak orang ada bukan pakai tas kresek. Lah, ini orang ikut mendaki. Katanya Mas Indra, oh enggak nih kalau via Purwosari ini jalur wisata spiritual. Ini gue pucat lah, spiritual, tapi enak. Air di sini banyak sumber air, ya gue senang banyak sumber air. Dan lama kemudian biasalah kita ngobrol-ngobrol pendaki di base camp itu. Ada rombongan pendaki kayaknya dari Jawa Tengah. Nah pendaki itu ada ceweknya 2, cowoknya 3. Nah yang ceweknya itu 2 itu cakep-cakep, ya otomatis kan jadi perhatian kita. Gue, Irul, Dedi, Mas Indra, Mas Ketut. Cuman Mas Ketut bilang, ya udah kalau makan aja, jangan kelihatan. Jalan jam berapa? Pagi aja pagi. Ada juga pendaki mau jalan malam. Tapi nggak dikasih. Kalau yang ziarah silahkan. Ada juga jalan, tapi yang itu yang ziarah jalan malam. Akhirnya kita istirahat tidur. Lagi saat tidur gitu, ada suara apa gitu ya? Ada suara gong, dong. Itu semua denger. Cuman yang lainnya kayak terutama Mas Indra biasa aja. Mas Indra yang main gong apa? Bilang. Emang sini ada pemantasan, mungkin kalau di daerah Jawa Timur mungkin ludruk atau apa, ketoprak. Udah turu ke tidur. Tidur. Doa dulu sebelum tidur doa. Pagi bangun, kita sarapan, terus juga kita beli juga logistik yang kurang gitu lah. Cuman itu emang gue nggak bawa beras, cuman andalannya mie instan, biskuit, sama beberapa botol-botol air mineral karena dulu belum ada water tank apa segala macam. Setelah itu kita jalan ke pos 1, nggak tahu pos 1 namanya, mungkin Ontobogo atau apa, jalan terus. Wah itu landai enak tuh. Mas sepanjang jalan itu
Itu banyak tuh petilasan-petilasan. Pokoknya yang gue inget tuh pas sampai di pos 4 kalau nggak salah tuh namanya Eyang Semar. Nah di situ ada patung berbentuk semar dibungkus pakai kain putih. Nah, di situ banyak peziarah. Sebelum di situ memang ada beberapa pendaki juga banyak diriin tenda di situ. Di situ ada mata air ya. Nah, namanya Sendang Dewi Kunti. Jadi Dewi Kunti itu dikisahkan di zaman kerajaan ya mungkin kita pawayangan itu ibunya Pandawa V. Jadi banyak pendaki-pendaki pada ngambil air di Sendang Kunti. Selama di pos-pos itu banyak bangunan-bangunan berbentuk cungkup ya. Suasana itu kental banget. Sepanjang jalan kita wangi apa? Wangi dupa. Banyak dupa, banyak. Entah di pos berapa, ada seorang mungkin peziarah ya. Kalau dia bilang mungkin pertapa ya. Dia bilang begini, jangan pakai yang terang-terang ya. Jangan pakai yang terang-terang apa? Jangan yang ganjil ya. Waktu itu ganjil juga. Pendaki itu ganjil juga jumlahnya ya. Dia berlima, gue berlima. Itu rambutnya, waduh. Kalau orang bilang, kalau ngeliat tuh, kan dia bilang kayak orang gila. Tapi mata tajam. Jangan dibawa tuh yang terang-terang. Jangan ada pakai baju warna merah, bisa mati. Loh, kan kaget kita semuanya. Kok mati? Maksudnya apa sih? Lagi-lagi Mas Indra. Ya wes Pak, Bapak jangan ngomong begitu. Udah ya wes jalan. Kalau nggak salah di pos 5 tuh kalau nggak salah Candi Sepilar kalau nggak salah. Di situ banyak tenda-tenda, banyak pendaki-pendaki pada nge-base camp di situ. Akhirnya kita mendirikan tenda. Itu kalau nggak salah tuh udah malam. Entah apa, tiba-tiba dari tenda sebelah mana ada yang teriak-teriak, tanya ada yang kesurupan. Tapi kita nggak ngeliat. Udah aman gitu loh. Udah jangan ngerubung. Gimana mau ngeliat udah ngerubung disuruh balik, udah jangan diliatin. Ada kesurupan katanya cewek. Itu yang kesurupan itu cewek yang pendaki Jawa Tengah itu, yang 2 cewek itu. Yang mana sih Mas? Itu yang tadi yang orang Jawa Tengah itu, yang cewek cakep-cakep. Terus Masnya juga ngomong, Mbak udah dikasih tahu kan pantangannya. Katanya sih udah tahu. Begitu yang gue dapat. Tapi waktu itu nggak gue pikirin. Biasa aja kan gitu. Selama kita mematuhi adat istiadat tidak terjadi apa-apa. Akhirnya kita bangun sarapan, persiapan namanya summit ya. Makin lama medan makin terjal. Katanya dibilang jarak tempuh hanya dari yang dibilang Pelawangan. Kita base-nya di Pelawangan. Dari pos 5 kita menuju ke Pelawangan itu 2 jam, terus menuju puncak katanya 1 jam. Ternyata lebih dari 1 jam, 2 jam. Cerita akhirnya kita sampai ke puncak. Di puncak itu namanya Puncak Ogal Agil. Itu Puncak Ogal Agil itu, jadi kalau kita di puncak mah gini ya, serasa batu itu kayak goyang-goyang. Makanya bilang Ogal Agil. Ketinggiannya kalau nggak salah 3.339. Mohon maaf kalau gue salah. Anginnya di atas kenceng banget. Kita turun ke Pelawangan, terus kita turun lagi ke tempat kita yang tenda itu. Kita terlalu lama berleha-leha di situ. Yang lainnya tenda-tenda yang lain udah pada turun. Pendaki-pendaki udah pada turun loh. Cuma gue 2 tenda doang. Tenda gue dengan tenda yang si pendaki Jawa Tengah itu, entah dari Demak atau Kudus, gue udah lupa tuh antara 2 kota itu. Nah pas lagi turun itu semua lari, termasuk yang pendaki itu lari. Akhirnya kan gue juga terbawa juga. Aduh, pengen cepat-cepat turun, pengen cepat-cepat sampai base camp. Yang lama kemudian tuh mereka jatuh terguling. Posisinya yang gue lihat banget kan dia duluan daripada gue. Tuh nabrak temannya depan lagi, nabrak lagi, depannya lagi. Aduh ampun deh tuh, luka-luka lah akhirnya, sampai sobek-sobek. Akhirnya si Dedi bilang, udah, tenang, diobatin. Kemudian tuh udah hari menjelang sore, sampailah kita di pos 4. Waduh, udah maghrib. Nah di pos 4 itu bukan shelter ya, itu memang banyak yang semar itu. Banyak kayak cukup kayak rumah gitu ya, mungkin dalamnya ada arca atau apa, ada petir asal, ada makam gitu ya. Nggak lama kemudian hujan turun, udah kita keluarin ponco, gue belum ada raincoat, ponco, tiduran kita di situ. Dan bener mau buka tenda juga males, karena becek. Karena gue cuman gelar matras aja, terus ada beberapa plastik sebelum matras kita gelar beberapa plastik, kita tiduran. Pendaki yang itu juga, udah Mbak rebahan aja dulu, itu kaki dalam mesin. Nah ini kan ada patung yang semar itu ditutup pakai kain. Nah rupanya pendaki itu tidur dekat yang banyak patung itu. Mas Indra bilang jangan tidur di situ, sebelah sini aja ada yang cukup yang rumah-rumahan itu. Agak mau udah di sini aja, kata dia.
Kalau ke situ lagi dingin udaranya, kalau sini agak hangat. Ya udahlah, terserah. Malam-malamnya tiba-tiba ya, gue dibangunin. Siapa yang bangunin gue? Kayak bapak udah tua banget ya, gendut, perutnya buncit gitu. Bahasa Jawa ya, yang gue inget. Le, ora turu. Ora turu di sini, jangan tidur di sini. Tangannya ke belakang. Orang siapa gitu ya? Jangan tidur di sini, sebelah sana. Pas gue liat posisi tidur gue, ternyata tidur gue itu apa ya? Mungkin kalau orang bilang kayak geradakan gitu ya. Setahu gue tidurnya deket ya rumah cukup, kok bisa ke arah patung itu. Patung Semar itu. Siapa bapak ini ya? Waktu gue semua pada tidur semua. Loh, pada tidur semua. Ada mati gue mimpi ya. Sana. Jangan di sini tidur. Kamu ngalangin jalan saya. Ah, jalan. Kan apa luas? Maaf. Yang gue bikin aneh tuh bapak tua itu, jenggotan itu, perutnya buncit. Tapi nggak pakai baju, cuma celana doang. Apa nggak dingin kan gitu? Pak, nggak dingin pak. Nggak pakai baju gitu. Ya ini kan rumah saya, ngapain saya ini nggak dingin kok. Bukan makin ini ya. Di situ baru merinding. Aduh, ini siapa gitu kan? Duh, merinding gua. Gue tidur. Akhirnya pas gue lagi ini, pas gue ngeberesin ini apa matas ya, ngegeser gitu ya. Iya pak, iya pak, makasih pak, iya. Gue lihat udah nggak ada. Mana nih ya? Gue bangun, Mas Indra bangun Mas Indra. Ada apa? Tadi ada bapak-bapak, saya suruh pinggirin tidur. Mas Indra langsung, aduh Her, jangan ngomong gitu dong, saya merinding nih. Sama saya juga merinding nih. Udah, tidur. Itu hujan udah mereda, udah agak rintik-rintik. Pas tengah malam, nggak tahu entah jam berapa itu. Laki cewek ini teriak-teriak. Yang gue aneh dia teriak-teriak itu, dua cewek ini berantem tapi kok jaraknya cepet banget kayak gimana ya kalau lo lihat ya. Kalau mungkin kalau sekarang kalau gue bilangin kayak di film-film, set terbang, bukan terbang ya, banting gitu ya. Terus mukanya kan kalau mungkin sorry ya, kalau lo kan kurus ya, kayak muka bengkak gitu, matanya segede gini. Astaga, gue yang lihat itu ya, gue dengan Mas Indra, si Dedi dan Irwan molor. Itu asli ngorok mungkin karena kecapean. Itu gue dengan Mas Indra. Lihat yang dua pendaki itu, mata. Ini mata kita segini ya. Iya. Itu bola mata segini nih. Bola apa ya? Bola Bekal. Iya, segitu. Terus mukanya segini bengkak gitu tuh. Terus rambutnya awut-awutan. Tapi bajunya masih seperti baju kayak di pendaki gitu. Berak gitu. Jegar, dibanting-banting. Kalau gue lihat mungkin kayak di film-film apa ya, antara Hulk sama apa gitu lah. Sampai kayak gimana sih kalau lihat seorang cewek berantem gimana sih? Sampai jamak-jamakan. Sampai akhirnya itu dia mungkin ada pakai jaket ya. Itu kelepas dalamnya bajunya warna merah. Kaget lah Mas Indra. Istighfar di situ. Astaga Her. Benar yang dibilang di bawah itu. Emang kenapa? Kamu nggak ingat yang orang kayak Permada Pertapa gitu? Ya mungkin kamu lihat kayak orang gila. Itu dia bilang, oh ini pakai baju merah. Tapi bukan baju merah aja kata Mas Indra, pasti ada sesuatu yang lain. Kira-kira Mas Indra mungkin karena dengan kepekaan dia dengan dia ini, dua sosok yang berantem itu yang kemasukan ditenangin sama Mas Indra. Entah dibaca apa. Tahu gue sih ada yang gue dengar ada bacaan Al-Quran juga, ada bacaan Jawa juga. Mungkin ya kalau dibilang sekarang kejawen ya. Dan anehnya pas gue lihat di situ, yang cewek itu pingsan. Tiba-tiba tuh kayak badannya seperti normal lagi. Gue sampai ambil air. Bisa begini ya. Setelah mereka sadar, itu mereka sakit badannya. Aduh, mas sakit. Pas cewek itu teriak sakit, baru teman-teman itu bangun. Dan hujan sudah reda. Akhirnya diputuskan malam itu turun. Mas Indra bilang, turun semua, jangan di sini, di pos 4. Turun semua, turun. Saya bilang turun semuanya, turun, ikut. Yang temannya satu lagi, yang cowok itu yang tangannya masih sakit, yang karena dia terjatuh itu, ayo turun. Pas mau turun, yang cowok itu malah kesurupan. Nggak tahu tuh apa itu. Mas Indra lagi-lagi Mas Indra tenangin. Udah mas jangan pikirin apa-apa. Mas ikutin saya, kalau perlu pegang ini saya. Turun.
Jadi turunnya kayak gimana? Kalau mungkin kalau bilang kayak orang tahanan ya, dengan gitu. Branding itu Om. Branding. Sebelum sampai ke base camp, namanya pos 2 Sendang Kunti. Mas Indra bilang, ambil air dari situ, kamu cuci muka kamu, cuci semuanya, cuci. Sepatunya copot semuanya, cuci semuanya. Entah apa yang dibacakan oleh Mas Indra, doa-doa. Teriak semuanya, tapi teriak bukan kesurupan ya, kesakitan, mungkin periak. Singkat cerita sampai akhirnya alhamdulillah sampai di base camp, sampai jam 9 atau jam 10 malam. Dan pas gitu keadaan itu campang-camping. Di base camp situ kan banyak, ada kuncen, ada orang-orang itu pada gilang-gilang kepala. Ada apa nih di atas kok sampai kalian campang-camping? Kita dikasih air sama yang kuncen di situ. Udah minum. Semuanya minum ya, semuanya minum. Tadi ada nggak ngambil air dari Sendang Kunti? Mana airnya? Ambil air, diguyur semuanya. Nggak ampun, kena hujan diguyur lagi. Dingin banget. Antara dingin dan merinding gua. Udah istirahat, ganti pakaian. Nah pas lagi di itu, masih kuncen itu bingung lihat tuh cewek itu. Ya ampun, Du ya, tuh apa ya, cewek kali. Cewek, Nduk. Kamu kok pakaian warna ini. Lagi kita bangun, pas kita turun lagi ke bawah, turun lagi tuh. Bawa lagi kita ketemu warung, kebetulan barengan pendaki yang 5 orang itu, yang cewek itu. Kira nanya Mas Indra, emang waktu di bawah nggak dikasih tahu? Ya mohon maaf, Mas, saya nggak tahu itu, soalnya baju saya kemarin nggak ke bawah, jadi saya bawa baju buat ini aja. Ya kan, tapi kan kalau baju merah dan ganjil itu dilarang, katanya kan begitu. Ya mohon maaf, saya nggak tahu. Memang apa sih kamu rasain waktu di sana? Jadi katanya cewek ini waktu di pos 4 itu, dia lagi mau tidur, terus kayak ada bayangan masuk ke kayak orang gitu, kayak ini nih, cet gitu loh. Yang itu nggak inget apa-apa. Katanya 2 cewek masuk ke gitu loh. Udah tiba-tiba Kesurupan gitu, merinding kok nih. Jadi yang sosok itu kalau Mas Indra bilang kayak sosok kayak raksasa gitu, cewek tapi raksasa, ada kayak taring gitu loh. Makanya badannya jadi kayak bengkak-bengkak gitu badannya. Terus begini, kata Mas Indra, memang di sini pantangan pakai baju merah. Dan mati dalam pikiran, mati dalam cara berpikir, mati dalam cara apa ya, kayak dibutakan lah itu. Bukan mati dalam cara ini, bukan. Itu kan kamu tidak tahu, tapi bukan itu juga. Pasti ada kamu di luar dari ini. Ya terserah kamu mau cerita sama saya atau enggak. Rupanya di antara 3 cowok ini, katanya yang 2 cowok ini memang pacaran yang sama cewek itu. Ya mungkin kalau sekarang ya dibilang bukan mesem ya, tetap aja kan mungkin cium-ciuman atau apa gitu ya, mungkin akhirnya mereka ngakuin memang pas di sana kan banyak kayak candi-candi ya, mungkin mereka lagi foto-foto, mungkin cium-ciuman gitu, mungkin ngakuin. Ya mungkin ya. Jadi ternyata bukan hanya baju merah doang. Jadi baju merah itu kalau Mas Indra bilang dengan sang kuncen, jadi matinya itu bukan bilang mati bukan dalam secara harfiah, bukan. Mati berpikir, akhirnya akhirnya jalan kita jadi blank. Akhirnya udah dirasakan sama aura negatif, bukan masalah warna baju. Ternyata seperti itu di kupasannya. Akhirnya dia minta maaf gitu kan. Katanya sih udah izin tapi nggak tahu sama siapa, kan di sana kan banyak banget. Jadi kalau dibilang banyak peziarah kan, kalau dibilang mungkin sekarang calo ya, udah sini ayo bayar gitu. Mungkin kayak Simaksi kan, udah sama saya aja. Ya kan nggak tahu, mungkin nggak resmi gitu, mungkin. Ini seperti itu juga. Kenapa nggak ke bapak ini yang kuncen itu? Kalau sekarang kan ranger namanya. Mungkin itu kan banyak juga di sana. Kuncen dadakan banyak. Gitu mungkin seperti itu. Dan juga mereka mungkin karena ketidaktahuan mereka bisa jadi juga. Oh saya udah izin ini siapa? Nggak ada itu. Mereka mungkin banyak yang nyaru juga, namanya banyak tempat ziarah, banyak aja orang memanfaatkan keadaan seperti itu. Jadi hikmah yang gue dapat dari pendakian Arjuna itu, memang kita harus mematuhi adat istiadat setempat. Apapun itu pantangan kita harus patuhin juga. Sampai sekarang Gunung Arjuna aman-aman aja. Jadi bukan warna bajunya ya, tingkah laku kita. Oh ternyata bukan warna bajunya, ternyata mereka di sana bukan berbuat muslim. Mungkin ya itu juga nggak boleh juga lah. Di tempat-tempat petilasan dianggap keramat, nggak boleh melakukan seperti itu. Apalagi masih belum suami istri, kayak tidak pantas lah di tempat ziarah melakukan seperti itu. Kira-kira seperti itu ceritanya gua.
Nah itu teman-teman semua cerita atau pengalaman dari Om Meru nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno. Memang pada saat itu ketika sebelum naik gunung Om ya, bahwa dikasih arahan sama kuncennya Om ya. Iya. Bahwa jangan pakai warna merah baju. Iya. Jangan beranggotakan ganjil Iya. gitu kan. Terus mungkin ada lagi jangan menstruasi gitu Om ya. Iya. Apapun itu tetap kita patuhi Om ya. Iya. Karena itu menghargai kearifan lokal lah, Iya. adat istiadat tempat gitu. Iya. Nah, ya tadi disinggung sama Meru bahwasanya ya mungkin si korban dari Jawa Tengah ini melakukan hal-hal memang Iya, yang tidak senonoh ya. senonoh, akhirnya ya menimbulkan kayak gitu Om ya. Ya, jadi bukan warna bajunya. Di luar dari itu ada juga. Ternyata Gunung Arjuno yang via Purwosari ada beberapa pendaki juga ini ternyata fine-fine aja. Iya. Tapi mereka ada menghormati adat istiadat. Iya. Itu aja. Iya. Fine-fine aja. Oke. Terus masalah ini nih Om, yang Om Meru ketemu sama orang petapa. Mm-mm. Yang dia mengatakan sama yang kuncen nih, Iya. gitu kan? Iya. Bahwa jangan ya baju terang-terang, baju- iya. jangan terang-terang ya Yang pas itu ya. terang-terang. Yang Udah terang-terang. nggak bilang warnanya. Oh, pas itu Om Meru mikir ya apa ya terang-terang gitu Iya, kan Om nggak ya. tahu. Iya, apa Ternyata terang-terang. oh baju merah, Iya. terang. Emang terang banget. Jangan ganjil Jangan ganjil. anggotanya. Anggotanya. Pas itu Om Meru 5 orang kan? 5 orang. Yang 1 orang ke Welirang. Oleh Irang. Oke. Tapi aman-aman aja Om ya? Aman-aman aja. Oke. Aman-aman aja. Tidak ada teror. Yang kita teror yang kena barengan sama pendaki itu. Sama yang Jawa Tengah itu ya? Iya, Jawa Tengah itu. Iya. Akhirnya Om Meru bergerak turun nih di pos 4 Iya. yang tidur di dekat Arca yang Semar itu, iya. Bahwa pas lagi teman-teman Om Meru lagi tidur nih, Hmm. ada yang bangun Om Meru ya? Iya. Ya, mungkin nih kalau dibilang ya kayak kita pendakian kan, ya jangan di tengah jalur lah, istirahat gitu, jangan tiduran. Itu jalur orang banyak mungkin. Seperti itu. Dia nggak pakai baju dong? Nggak pakai baju. Celana aja udah? Celana pangsi ya warna hitam, terus ada di sini warnanya kayak hitam putih itu kayak kain. Gendut gitu ya. Tapi ya kalau dibilang kata Mas Indra, mungkin yang sama nggak juga lah. Kalau sosok Semar nggak seperti itu. Maksudnya nggak segampang itu muncul, itu nggak. Mungkin menyerupai atau ajudan atau asisten atau segala macam. Ternyata yang 2 pendaki cewek ini kayak apa ya, kayak kesurupan gitu Om ya. Jadi dia tuh kayak berantem gitu kan, tapi kayak gerakannya berantem. cepet. Suk, suk, Iya, suk, iya. suk. Gue Mas Indra ngeliatin gitu. Kayak cepet banget ya. Bukan terbang ya. Iya. Ini kayak film-film gitu kalau Om ya. Iya. Brung gitu ya. Iya, seperti itu. Gue juga kaget sama Mas Indra. Mas Indra juga baru pertama kali kayak seperti itu. Di dalam dunia spiritualnya dia. Spiritualnya dia. Iya. Dan si perempuan ini matanya agak Gede. Bola matanya gede, Iya. bengkak. gede. Jadi ngeri ngeliatnya kayak beneran kayak apa kayak di film-film horor, kayak sosok raksasa gitu. Kayak bengkak kayak gimana sih? Orang badan lo kayak gini kayak dipompa gitu loh, dipompa. Kayak gitu. gelonggongan kali. Iya, kayak gitu. Oke. Berarti Bang Indra ini emang dia bisa Om ini Bisa memang. Emang Ahli dia spiritual ya mendalam. Emang dia spiritual, emang dia spiritualis. Akhirnya pas malam itu juga turun Om ya. Turun Ya, turun dan di pos 2 di Sendang Kunti kalau nggak salah ya. Iya, bawa minum dulu nih ya, cuci Iya. muka Iya, ambil air cuci muka. ke 2 pendaki cewek itu. Iya, semuanya. Oh, bukan semuanya. bukan semuanya. Iya, semua cuci muka. Tapi reaksi 2 pendaki cewek itu kayak sakit gitu ya. Sakit perih. Perih katanya, kayak kebakar gitu, kayak panas gitu. Tapi keadaan dia matanya mukanya udah normal. Udah normal saat itu lagi, ya. normal. Cuma Tapi pas kan sampai di pos 4 aja ya, yang Semar itu ya. normal aja. Tapi kan luka-luka kan tetap masih kelihatan. Iya, karena Tapi masih emang- tetap diperban ya. Iya, luka itu emang jatuh beneran Om ya. Iya, jatuh beneran itu. Jadi menurut gue itu kalau dalam kita pendakian, kalau kita turun tuh yang bahaya mah turunnya. Karena turun kita ada capek, pengen cepet-cepet sampai. Dan nggak boleh berlari. Iya, betul. Karena nggak, kalau kita turun nggak, apa jalur pendakian kan bukan kayak di aspal. Pasti nyangkut-nyangkut, kata nyangkut Nyangkut. akar pohon atau kena batu. Ya udah akhirnya akibatnya begitu, terpelanting, kepentok batu. Kayak semua berlima itu ya. Iya. Kayak apa? Kayak Yang apa? setangan itu. Iya, kayak gitu. Iya. Kan kasihan juga lihat kayak gitu. Nggak ada yang patah ya. Iya. Cuman satu lagi cowok tuh mungkin keseleo. Kayak begini. Keseleo yang cowok itu keseleo. Kesurupan yang cowok itu katanya dia kesurupan, katanya dia ya. Ada suatu sosok itu yang mengganggu dia gitu. Nggak ada kesurupan, dia namanya orang kesurupan nggak sadar. Iya, Cuman betul. dia berasa aja gitu. Biasa aja.
bahwa ngeliat kan teman-temannya. iya, Sama saya juga ngeliat. Sama kita ngeliat gitu. Kayak ada sosok itu ada memasuk terus dia bilang nggak mau, maksudnya kayak ngajak kita ayo ikut nggak mau. Pluk, masuk gitu. Udah nggak inget nama kesurupan. iya, emang kesurupan mana ada nginget om? Nggak ada Iya, nginget, nggak ada kesurupan orang ngorok kayak nggak ada nggak nginget. inget. Lo ngorok lo. Apa lo Enggak, ngorok? gitu kan. Teman-teman bilang ngorok. Betul, Jadi kalau betul. mungkin kalau sekarang kalau gua ada video bener kalau temen gua ngorok sekarang gue videoin. Iya. Lo ngorok lo nih. Buktinya ya. Nah, orang-orang mana yang sadar. Iya betul. Seperti itu. Akhirnya dari pos 2 itu Sendang Kunti Nah, cuci muka semua. kalau nggak salah itu namanya ya. Iya, sampai di base camp bahwa Bang Indra ini menjelaskan ada cewek kayak raksasa om, di pos 4 itu yang ngerasukin 2 pendaki cewek itu di Jawa Tengah. Mungkin yang dibilang mungkin penjaga kali ya. Penjaga. Mungkin kesal kali itu gimana dengan perbuatan itu mungkin. Kalau analisanya Bang Indra. Oke. Itu. Itu teman-teman semua cerita dari Om Meru ketika melakukan pendakian Gunung Arjuno nih, bahwa setiap peraturan dari base camp, dari kuncen gitu kan, Iya. ikutin aja. Ikutin aja. Gitu. Misalkan ada menstruasi gak? Gitu kan. Iya. Itu kan sepelanya Om ya. Iya. Ada menstruasi gak? Biasanya kan di briefing tuh sama ranger-ranger, pihak ranger, bahwa ya bilang aja lagi menstruasi gitu kan. Iya. Bahwa ya kalau kita berpikir secara biologi, ketika perempuan menstruasi kondisi fisiknya lemah, Om iya. ya. Kalau kita berbau dengan mistis ya gampang dirasukin kan Iya, gitu kan. iya. Jadi semaksimal mungkin kita terus berpikir positif. Iya. Kenapa sih di gunung, misalkan Gunung Lawu nggak boleh pakai baju hijau, Iya. gitu kan? Ya kalau kita analogin ya kalau nyasar susah ditemuin Susah kan ditemuin, gitu. karena sama warna pohon. Warna pohon sama Daun, betul. iya. Jadi intinya mah ikutin aja peraturan yang ada deh Iya, gitu. iya. Nah sebelum ditutup nih Om, punya pesan nggak sih Om buat teman-teman semua yang khususnya mungkin notabene adalah pendaki gitu? Kalau pesan gue mah, ya ini pengalaman gue berapa puluh tahun yang lalu ya, dan juga masih dangkal ilmu gue, belum masuk apalah. Jadi dari semuanya kalau kita semua punya ilmu mendaki gunung kan, pertama kali kalau mendaki gunung kan ada keterampilan mendaki gunung, terus setelah naik gunung ngapain. Yeah. Nah itu harus di antara semua ilmu yang kita punya, tetap yang harus tetap paling utama ya adalah etika dan adab. Di luar dari semua ilmu yang kita punya, percuma Anda mempunyai pengetahuan segudang tentang mendaki gunung, panjat tebing dan lain-lain, tapi ada brand etika Anda tidak ada. Seperti itu. Dan teman-teman semua sekedar mengingatkan bahwa di depan gue ini ada jenis sate boveng UV82. UV82. Nah ini yang tadi jelaskan bahwa jangkauannya pernah diuji coba Om ya di Iya. Gunung Argopuro. Iya. Jangkauannya itu 16 kilo. Iya. Itu sangat proper banget lah, Iya. khususnya untuk pendakian gitu. Iya. Apalagi notabene misalkan di jarak 3 km Om ya kan 3.000 tuh gulung Iya. ya. 3 km nih aman banget. Karena kenapa? Dia dual channel Om ya. Iya, dual PTT ya. Dual PTT. Jadi yang satu buat tim, Iya. yang satu channel lagi buat pihak ranger gitu. Iya. Jadi untuk meminimalisir angka kecelakaan di gunung ya, Iya, dan tersesat, tersesat. iya. Dan alat komunikasi berupa HT ini sangat penting. Iya. Khususnya bagi teman-teman semua yang melakukan pergerakan kalam bebas. Iya, sangat penting. Nah, ini aja pakai antena biasa 16 kilo. Enggak ya? Pakai tambahan ya pas itu ya? Pakai Dari tambahan, Gopura? iya. Oke, jadi misalkan pengen jangkauan yang lebih luas lagi, tinggal ditambahkan adapter antena yang lebih Jauh. jauh. Oke. Gimana sih Om buat dapetin ini Om? Beli di mana sih? Bisa, lama saya bisa. Oke, langsung aja pantengin di Instagramnya Om Heru nih, yaitu Heru Survival Photography. Iya. Nanti linknya ada di bawah video ini. Dan ingat teman-teman semua, jangan lupa juga abis nonton video ini mampir ke channelnya Om Heru, yaitu Heru Survival Communication. Nah di situ nggak kalah seru nih. Intinya di channel itu adalah nilai edukasi Om ya. Iya. Nilai edukasi, pengalaman Iya. ya, lebih ke profil ya, profil Iya, para profil. pendaki, Iya, profil para gitu. pendaki. Pengalaman para pendaki ketika melakukan pergerakan ke alam bebas. Iya. Gitu. Nah, teman-teman semua ambil sisi positifnya dalam cerita Om Heru ini, dan bukan berarti Om Heru menceritakan kisah mistisnya untuk menakuti teman-teman semua. Enggak, tapi kita harus melawan rasa takut itu Om ya. Iya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Iya. Jadi sebisa mungkin kita selalu berpikir positif dan juga menjaga adab dan norma tentunya, Iya. seperti itu. Sampai segini aja dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh.